Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next, kita lanjutin aja ceritanya. Bab 47. Hukuman Naya. Pesawat pribadi milik Daniel baru saja tiba di bandara. Naya dengan tidak sabarnya untuk segera turun dari pesawat. Naya merasa sedikit mual akibat mabuk perjalanan. Tetapi ia juga merasa lapar akibat belum makan. Hari saat ini sudah malam dan menunjukkan pukul 7. Naya bergandengan tangan dengan Daniel sambil menuruni anak tangga. Naya terpukau dengan keindahan bandara yang ada di Australia. Sampai-sampai ia tidak memperhatikan jalan di depannya. Jika tidak ada Daniel, mungkin Naya akan menabrak sesuatu atau bahkan salah jalan. Keadaan bandara masih sangat ramai pengunjung. Orang-orang masih sabar menunggu. Lihat ke depan sayang, perhatikan jalan, tegur Daniel dengan suara lembut. Naya menurut. Ia kembali memperhatikan jalannya. Seseorang sedang menunggu mereka di parkiran. Orang itu tak lain adalah anak buah Daniel yang ditugaskan Daniel beberapa waktu lalu untuk mencari Aurel. Namun sekarang, mereka belum menemukan apa-apa. Tentu saja, mereka tidak menemukan apa-apa, karena David menutupinya. Daniel pun tidak terlalu memikirkannya. Yang terpenting, anak buahnya mau berusaha. Dan Daniel pun tahu, kalau Aurel sedang berada dalam genggaman seseorang. Sehingga anak buah Daniel tidak menemukannya. Selamat malam, Tuan dan Nona, ucap anak buah Daniel dengan sopan. Balas Daniel yang hanya berdehem, terkecuali Naya. Ia tidak merespon apa-apa. Matanya masih melirik-lirik keindahan yang ada di sekitar parkiran. Kemudian keduanya masuk ke dalam mobil dan segera pergi menuju rumah mansion yang baru saja dibeli oleh Daniel. Sedangkan sekretaris Abai, ia memilih untuk tidur di hotel bintang 5. Terkecuali ia merasa bosan karena tidak ada teman nantinya. Sekretaris Abai sangat aneh, bicara Naya sendiri. Daniel yang berada di samping Naya, ia mengangkat alisnya bingung. Apa yang kamu maksud sayang? Kenapa dengan Abai? Tanya Daniel menatap Naya, sembari menunggu jawabannya. Kenapa dia tidak mau tinggal di mansion, malah lebih memilih untuk tinggal di hotel? Jawab Naya dengan bertanya balik. Itu sudah terbiasa sayang, dia emang selalu begitu, balas Daniel. Tapi kan, kalau tinggal di hotel harus bayar. Coba kalau dia tinggal di mansion, gratis. Tutur Naya yang merutuki kebodohan sekretaris Abai. Tak, Daniel menyentil kening Naya sampai mengeluarkan suara yang lumayan terdengar. Naya merasakan sedikit sakit di keningnya akibat sentilan dari Daniel. Itu hukumanmu karena memikirkan pria lain selain aku, bicara Daniel dengan wajah tidak merasa bersalah sedikit pun. Sementara Naya yang mendengarnya, ia langsung menengus kesal dan memalingkan wajahnya dari hadapan Daniel. Naya menurunkan kaca mobil. Ia melihat keindahan pinggir jalan, serta merasakan hembusan angin yang terasa sangat menyejukkan. Daniel yang melihat istrinya kesal kepadanya, ia hanya bisa tersenyum-senyum sendiri. Sayang, Daniel memeluk pinggang istrinya dari belakang. Ia meletakkan dagunya di bahu. Panggilan dari Daniel hanya dianggap angin lalu oleh Naya. Dan ia memilih untuk diam saja. Percakapan mereka tidak bisa didengar oleh anak buah Daniel. Sebab Daniel menyuruh anak buahnya untuk menggunakan earphone. Hai manis, goda Daniel kembali dengan meniup leher dan telinga Naya. Tentu saja Naya merasakan geli. Bulu kuduknya sendiri berdiri.
Namun, Naya masih tidak merespon apa-apa. Baiklah kalau begitu, kita tidak perlu mampir ke restoran untuk makan malam. Bicara Daniel sendiri. Bahkan, ia melepaskan pelukannya dari pinggang Naya. Cap, panggil Daniel dengan cara menepuk punggung anak buahnya yang bernama Kevin. Baru saja Daniel menepuk punggungnya, Kevin langsung menoleh. Iya tuan, tanya Kevin langsung, dengan mata yang kembali menatap ke depan. Langsung ke mansion saja, sahut Daniel, sambil mata yang melirik ke arah Naya. Hei, jangan dengarkan dia, ucap Naya membentak Kevin. Awalnya, Naya tidak peduli dengan apa yang dibicarakan oleh Daniel. Namun, perutnya tiba-tiba terasa lapar. Mau tidak mau, ia harus menurunkan egonya demi makanan. Baik Nona, balas Kevin menganggukkan kepalanya. Padahal Kevin juga tidak menuruti perkataan dari Daniel. Karena Kevin mengerti dari perkataan dan tatapan Daniel. Bahkan tanpa Naya sadari, mereka sudah berhenti di depan restoran mewah. Apakah nona muda ini sedang menurunkan egonya? Sindir Daniel dengan mata yang berkedip, seolah-olah menggoda istrinya. Naya memasang wajah masam. Ia memandang Daniel dengan kesal. Cup, sudah marahnya nona muda. Sekarang turunlah dan nikmati makanannya, ucap Daniel setelah mencium hidung mancung Naya. Naya tersentak dan menatap keluar yang ternyata memang benar. Kenapa baru bilang? Seru Naya dan segera turun. Daniel hanya mengangkat bahunya saja dan ikut turun dari mobil. Restoran yang begitu mewah membuat Naya begitu sangat terpukau dengan hiasan lampu berwarna-warni. Sepasang suami istri itu kembali berbaikan. Mereka bergandengan tangan masuk ke dalam. Keadaan restoran begitu sangat ramai. Daniel pun memesan ruangan VIP untuk mereka berdua. Sementara Kevin, ia dipersilakan oleh Daniel untuk makan apapun. Dan tentunya, Daniel lah yang membayar semuanya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.